ikuti dan hadiri OPEC Indonesia 2022. Konteks gelar terbesar Oscar Mania Indonesia dilakukan serentak di Jerman dan Indonesia dengan juri internasional yang berkompeten. Total hadiah hingga 83 juta rupiah untuk 5 pemenang. OPEC 2022 berlisensi dari Asosiasi VDSMRS Jerman dan Uni Eropa. Ayo, ikuti dan hadiri OPEC Indonesia 2022. Kontes ikan hias terbesar Oscar Mania Indonesia dilakukan serentak di Jerman dan Indonesia dengan juri internasional yang berkompeten. Elvis Tomar, Profesor Dr. Richard Koch, Dr. Markus Rupert, dan Head of Committee Alexandre Edix. Total hadiah hingga 83 juta rupiah untuk 5 pemenang. OPEC 2022 berlisensi dari Asosiasi VDSMRS Jerman dan Uni Eropa. Ayo, ikuti dan hadiri OPEC Indonesia 2022. Konteks ikan hias terbesar Oscar Mania Indonesia dilakukan serentak di Jerman dan Indonesia dengan juri internasional yang berkompeten. Elvis Tomar, Profesor Dr. Richard Koch, Dr. Markus Rupert, dan Head of Committee Alexandre. Total hadiah hingga 83 juta rupiah untuk 5 pemenang. OPEC 2022 berlisensi dari
ikuti dan hadiri OVEC Indonesia 2022. Kontes ikan hias terbesar Oscar Mania Indonesia dilakukan serentak di Jerman dan Indonesia dengan juri internasional yang berkompeten Elvis Tomar, Profesor Dr. Richard Koch, Ayo, ikuti dan hadiri OVEC Indonesia 2022. Kontes ikan hias terbesar Oscar Mania Indonesia dilakukan serentak di Jerman dan Indonesia dengan juri internasional yang berkompeten Elvis Tomar, Profesor Dr. Richard Koch, Dr. Markus Rupert, dan Head of Committee Alexandre Edich. Total hadiah hingga 83 juta rupiah untuk 5 pemenang. OVEC 2022 berlisensi dari Asosiasi VDSM-RS Jerman dan Uni Eropa. Ayo, ikuti dan hadiri OVEC Indonesia 2022. Kontes ikan hias terbesar Oscar Mania Indonesia dilakukan serentak di Jerman dan Indonesia dengan juri internasional yang berkompeten Elvis Tomar, Profesor Dr. Richard Koch, Dr. Markus Rupert, dan Head of Committee Alexandre Edich. Total hadiah hingga 83 juta rupiah untuk 5 pemenang. OVEC 2022 berlisensi dari Asosiasi VDSM-RS Jerman dan Uni Eropa.
ikuti dan hadiri OVEC Indonesia 2022. Kontes ikan hias terbesar Oscar Mania Indonesia dilakukan serentak di Jerman dan Indonesia dengan juri internasional yang berkompeten Elvis Tomar, Profesor Dr. Richard Koch, Dr. Markus Rupert, dan Head of Committee Alexandre Edich. Total hadiah hingga 83 juta rupiah untuk 5 pemenang. OVEC 2022 berlisensi dari Asosiasi VDSMRS Jerman dan Uni Eropa. Ayo, ikuti dan hadiri OVEC Indonesia 2022. Kontes ikan hias terbesar Oscar Mania Indonesia dilakukan serentak di Jerman dan Indonesia dengan juri internasional yang berkompeten Elvis Tomar, Profesor Dr. Richard Koch, Dr. Markus Rupert, dan Head of Committee Alexandre Edich. Total hadiah hingga 83 juta rupiah untuk 5 pemenang. OVEC 2022 berlisensi dari Asosiasi VDSMRS Jerman dan Uni Eropa.
ikuti dan hadiri OVEC Indonesia 2022. Kontes ikan hias terbesar Oscar Mania Indonesia dilakukan serentak di Jerman dan Indonesia dengan juri internasional yang berkompeten: Elvis Tomar, Profesor Dr. Richard Koch, Dr. Markus Rupert, dan Head of Committee Alexandre Edich. Total hadiah hingga 83 juta rupiah untuk 5 pemenang. OVEC 2022 berlisensi dari Asosiasi VDSMRS Jerman dan Uni Eropa. In ornamental fishery, the Research Center for Ornamental Fish is aiming to realize Indonesia as the major producer of ornamental. Ayo, ikuti dan hadiri OVEC Indonesia 2022. Kontes ikan hias terbesar Oscar Mania Indonesia dilakukan serentak di Jerman dan Indonesia dengan juri internasional yang berkompeten: Elvis Tomar, Profesor Dr. Richard Koch, Dr. Markus Rupert, dan Head of Committee Alexandre Edich. Total hadiah hingga 83 juta rupiah untuk 5 pemenang. OVEC 2022 berlisensi dari Asosiasi VDSMRS Jerman dan Uni Eropa. Ornamental Fish Research Institution in Indonesia continues undertaking strategic research and development of endemic fresh genetic
Ikuti dan hadiri OVEC Indonesia 2022. Kontes ikan hias terbesar Oscar Mania Indonesia dilakukan serentak di Jerman dan Indonesia. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang dan selamat bergabung pada hari ini Minggu 31 Juli 2022 di BRBIH dalam rangka Oscar Mania Fish Election Champion 2022. Yang terhormat Kepala BRSDM Bapak Inyoman Radiarta, yang kami hormati Sekretaris BRSDM Bapak Kusdiantoro, Kepala Pusat Perikanan Ibu Yayan Hikmayani, PLT Kepala Pusat Riset Kelautan Bapak Rudi Alek Wahyudin, Koordinator KHD BRSDM beserta jajaran Bapak Andi Susmono, Kepala BRBIH Depok Bapak Agus Cahyadi, Presiden Klub Oscar Mania Indonesia Mr. Alexandro Edi, Bapak Hendra Hartono, Bapak Roland Santoso, Bapak Edwin Wijaya, Bapak Dani, and also good morning from Indonesia for our special judges. Online from South Africa, Mr. Elvis Tomar, from Singapore, Professor Richard Go, and from Germany, Mr. Markus Rupert. Bapak Ibu peserta undangan, panitia, dan rekan media yang kami banggakan. Good morning, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome you to Oscar Mania Fish Election Champion 2022 here in BRBIH Depok. Mengawali acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu tamu undangan, kita akan sejenak berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Marjono. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Menurut agama masing-masing, izinkanlah saya memandunya secara Islam. Dan mari sama-sama kita angkat dulu tangan kita mohon dan berucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara OVEC pada pagi hari ini selalu memberikan keberkahan ridho Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu lana ya Mahmud ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwalil afat, wa tadillana biha min jamil hajat, wa tuturuna biha min jamil syai'at, wa tarfauna biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha sulghayat min zamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara OVEC 2022. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam memberikan manfaat masyarakat. Ya Allah, yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami.
Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan kelancaran pada acara OPEC kali ini. Ya Allah, yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, jadikanlah kegiatan OPEC ini sebagai amal ibadah dan terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, yang Maha Pengampun, kami sadar, ya Allah, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik disengaja atau tidak disengaja. Sejengkal pun di hati kami tak bebas dari rasa sombong, kealpaan, dan kehinaan. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami sebagai sekarang ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya berharap Engkaulah satu-satunya yang mendengar setiap permohonan kami, dan hanya Engkaulah yang dapat mengabulkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, first of all, please rise for our national anthem Indonesia Raya. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Bestina. Thank you, ladies and gentlemen, Bapak dan Ibu kami, silakan duduk kembali. Now I would like to invite the head of BRBH Depok to deliver welcoming remarks. Would you please welcome Mr. Agus Jayadi? Mohon izin buka masker, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Oscar Mania. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya sebagai ketua panitia di Oscar Mania bersama dengan OPEC Oscar Mania Fish Election Champion 2022 mengadakan kejuaraan kontes internasional yang dihadiri dan diikuti oleh 53 peserta. Dan hari ini
kami juga akan menginformasikan kepada Badan yang saya hormati Pak Ses dan Bu Kapus dan juga Pak Yuri Alex dan tamu-tamu undangan bahwa kejuaraan ini memang kami hadirkan di Depok sebagai ajang untuk mempromosikan dan membangkitkan Oscar Ikan Event Indonesia. Yang memang Bapak Ibu sekalian perlu diingat bahwa kami di sini dengan keberadaan di Depok tentunya kegiatan kontes Indonesia ini tentunya memberikan kekuatan bagi kita agar tumbuhnya tumbuhnya pemuda-pemuda Oscar Indonesia dan juga bisa mengembangkan ke sektor yang lebih baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, insya Allah dalam kejuaraan pagi sampai malam nanti itu para peserta akan dipantau terus ya, dinilai oleh tiga juri ya, dari Afrika, dari Jerman dan dari Swiss ya, yang nanti Pak Alex sebagai ketua komite akan memimpin jalannya kontes ini. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Pak Kabadan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Aja. Ladies and gentlemen, you have probably noticed that so many people love Oscar Face, including Indonesian. So now let us begin our next agenda by some briefing and also reporting remarks, which will be delivered by the President Club of Oscar Mania Indonesia, Mr. Alexandru. The time is yours. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di OVEC 2022, terutama yang semua berasal dari luar kota, ada yang berasal dari luar Pulau Jawa juga. OVEC 2022 di Indonesia diadakan hari ini serentak ya di Jerman. Di Jerman untuk fase 100 besar itu sudah berlangsung semenjak tanggal 23 Mei 2022, dan untuk fase 66 besar akan mulai di jam 2 siang. Jam 2 siang ya. Jadi nanti penilaiannya itu ada dua, ada sampul admission dan sampul teknis. Di sore sekitar pukul jam 4 itu akan penilaiannya serentak sama. Jadi di OVEC ini semua penilaiannya baik dari komite juri semuanya akan berlangsung transparan, dan sampul nanti akan dibacakan oleh koordinator OVEC Pak Tiago. Ya, saya harapkan sukses untuk semuanya. Ya, semangat. Salam Osmanian. Thank you very much, Mr. Alexandru. Ladies and gentlemen, it is now my pleasure to invite the head of BRSDM to deliver opening remarks. Would you please welcome Mr. Inyoman Radiarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Very good morning, our guests from participants through the online system. Yang saya hormati Ketua atau Presiden ya sebutnya Pak Alexandru ya. Presiden, Ketua dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini ada hadir Pak Alex, ada Pak Kusdiantoro sebagai Sekretaris Badan Riset, kemudian ada Bu Yayan sebagai Kepala Pusat Riset 22. Baik yang hadir langsung ataupun para Dewan Juri yang hadir secara online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita selalu diberikan nikmat sehat. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di kantor Balai Budidaya. Saya menghilangin risetnya dulu ya, izin.
Balai Budidaya Ikan Hias di Depok. Dalam rangka kita mengikuti OSCAR pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Bapak William Petra pada tahun 1970-an. Keberhasilan domestikasi ikan OSCAR membawa spesies ini semakin banyak dibudidayakan dan dikenal oleh masyarakat. Angka tersebut itu didominasi oleh ikan hias air tawar, itu sebesar 80,63%. Di antaranya adalah Jepang, dan salah satunya merupakan ikan yang kita akan lihat hari ini, yaitu ikan OSCAR itu sendiri. Peluang pasar ikan yang tinggi disertai dengan potensi sosial kultural di Indonesia melatar belakangi lahirnya pencinta. Ini adalah pencinta ikan hias OSCAR yang populer dikenal dengan nama ini Omi atau Osman, OSCAR Mania. OSCAR Mania ya. Kalau OMI itu organisasinya ya Pak ya, di Indonesia, khusus di Indonesia. Jadi kalau hobisnya itu disebut dengan Osman, jadi Oscar Mania. Saya kira penyelenggaraan event, kontes, exhibition, dan kompetisi merupakan cara untuk mempromosikan kecintaan kita terhadap ikan hias. Kami di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sangat menyambut baik kerjasama antara OMI OSCAR Mania Indonesia dengan BRSDMKP dalam hal penyelenggaraan OSCAR Mania Fish Election Competition. Caranya pertama adalah mempromosikan seni, budaya, dan juga produk ikan hias Indonesia yang unik dan beragam secara internasional. Kemudian yang kedua, menjaring pencinta budidaya ikan hias baik yang domestik maupun internasional melalui program pelatihan ataupun kerjasama, baik itu pentahelix ataupun triple helix. Kemudian meningkatkan popularitas ikan hias yang berdampak terhadap peluang usaha dan kemudian mengatur dan membuat regulasi kebijakan terkait dengan ikan hias. Nah, di sini peran pemerintah dalam hal ini. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas, kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ikan hias tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, OSCAR Fish Election kontes dari berbagai macam negara dan juga telah dikampanyekan di 8 negara. OFEC diselenggarakan secara serentak di Indonesia dan juga di Jerman dengan berbasis pada teknologi digital. Di mana kalau saya lihat kita Dewan Juri menilai secara digital Pak ya, secara online. Saya kira membangun kemitraan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan OSCAR Mania Indonesia sangat penting untuk data peluang pasar ikan hias secara kontinu dan produk ikan hias yang berkualitas sesuai dengan permintaan pasar global. Jadi kami mengharapkan kerjasama antara OMI, OSCAR Mania Indonesia dengan BRSDMKP, dengan KKP atau dengan Balai Budidaya Ikan Hias ini tidak hanya sebatas melakukan event-event pameran. Kami sangat mengharapkan lebih dari itu, sisi pemerintahan, dari sisi masyarakat juga kepada khalayak umum. Nah, saya berharap dari kegiatan OSCAR Fish Election Competition 2022 ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya dapat berkesinambungan dan kita tetap bergandengan tangan antara OSCAR Mania Indonesia dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan Bapak Ibu dapat menikmati environment yang ada di kantor Balai Budidaya Ikan Hias di Depok. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Nyoman. Mohon izin kami mohon berkenan Bapak dapat bertahan di atas panggung sebentar. Karena acara berikutnya adalah penyerahan souvenir dan juga beasiswa beserta dengan donasi. Ladies and gentlemen, moving right along, I would like to invite Mr. Alexandru and also Mr. Mulyadi from Yayasan Al-Amin
We have a souvenir auction session and also submission scholarship and donation for Yayasan Al-Amin. Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Kepala Badan, Bapak Alexandru, beserta Bapak Mulyadi dari Yayasan Al-Amin. Untuk yang pertama, penyerahan souvenir dari OMI ke BRSDMKP yang akan diserahkan langsung oleh Mr. Alexandru selaku Presiden Klub OMI Indonesia kepada Bapak Kepala Badan, Bapak Inyoman Radiarta. Berikutnya penyerahan souvenir berlangsung dari Kepala BRSDM, Bapak Inyoman Radiarta, kepada Mr. Alexandru selaku Presiden Oscar Mania Indonesia. Cindramata sebagai tanda kerjasama dan semoga OVEC 2022 ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian berikutnya kami mohon berkenan Bapak Nyoman untuk mendampingi Mr. Alexandru dalam penyerahan beasiswa dan donasi untuk Yayasan Al-Amin. Beasiswa dan donasi senilai 1,86 miliar didedikasikan untuk Yayasan Al-Amin. Langsung diserahkan oleh Mr. Alexandru kepada Bapak Mulyadi. Berikutnya kami mohon Bapak untuk dapat bertahan sebentar di atas panggung dan kami mengundang tamu VIP Bapak Roland Santoso, Bapak Dani, Bapak Kusdiantoro, Ibu Yayan, Bapak Rudi Alek beserta Bapak Andi Susmono untuk dapat bergabung memposisikan diri foto bersama di depan panggung. Kami silakan rekan-rekan dokumentasi untuk dapat mengabadikan momen foto bersama ini. Oke, baik, dengan gaya Oscar, kami silakan. Sambil tersenyum Bapak Ibu. Raut muka tersenyum itu kan tetap terpancar meskipun menggunakan masker. Baik, untuk berikutnya kami mohon perkenan Bapak Ibu untuk bisa membuka maskernya sebentar untuk sesi foto bersama kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami mohon perkenan kepada rombongan Bapak Kepala Badan untuk dapat meninjau ikan Oscar yang dilombakan dalam OVEC 2022 ini. Dapat diketahui info dari panitia ada sejumlah 52 ekor ikan Oscar dari para peserta yang terdiri dari 4 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ladies and gentlemen, now for the surprise, we are going to sneak peek Oscar Fish in Oscar Mania Fish Selection Champion 2022 here in BRBIH. And for your information, there are 52 fish, Oscar fish from Indonesia, Malaysia, Singapore, and Brunei Darussalam. Kami silakan untuk peninjauan didampingi oleh Bapak Agus Cahyadi, Kepala BRB. Ragam corak dari ikan Oscar ini memang sangat menarik. Itu adalah rombongan Kepala BRSDMKP beserta dengan tamu VIP akan berpindah ke lantai 1 untuk mengikuti talk show Bincang Oscar Mania bersama. Sekali lagi dapat kami informasikan ada sekitar 52 ekor ikan in today's agenda. Oscar Mania Fish Selection Champion 2022 and the participant of this OPEC champion is coming from Indonesia, Malaysia, Singapore, and Brunei Darussalam.
Cek. Oke. Sip. Saya belum open mic. Cek 1. Cek 1 2 3. Cek. Oke. Mohon izin Bapak Kepala Badan beserta Bapak Ibu tamu undangan, guna keperluan dokumentasi kami silakan untuk bisa berfoto bersama dipandu oleh teman-teman jurnalis. Untuk kita mengambil foto bersama sebentar di depan ikan. Iya, kami silakan Ibu Yayan dapat bergabung. Kami silakan Pak Ses dapat bergabung, Pak Rudi, Pak Aca dan Bu Yayan. Sebelum kita berpindah ke lantai 1 untuk agenda selanjutnya. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, usai meninjau ikan Oscar yang diperlombakan, berikutnya rombongan Kepala BRSDMKP beserta dengan tamu undangan akan berpindah menuju ke lantai 1 untuk mengisi talk show Bincang Oscar Mania. Menghadirkan narasumber Bapak Kepala BSDM dan Presiden OMI yang akan dipandu oleh Ibu Dina Melisa. Kami mensilakan Bapak untuk dapat bertindak menuju ke lantai 1. Ladies and gentlemen, our next agenda is talk show Bincang Oscar Mania. With the speakers is Head of BSDM Bapak Nyoman Radiarta, and also President Club of Oscar Mania Indonesia, Mr. Alexandru. And you can watch it online on YouTube in the channel BSDM TV. Bapak Ibu sekalian, pada para peserta kami ingin informasikan selama berjalannya talk show Bincang Oscar Mania, kami harapkan para peserta untuk tetap berada di aula dan tidak kami perkenankan untuk ke lantai 1. Berikutnya untuk acara akan dipandu oleh rekan kami, Nada. And ladies and gentlemen, thank you very much for joining us in the opening session, and our next session after talk show will be hosted by Miss Nanda. I am Riza Kahin. See you again.
Ayo, ikuti dan hadiri OPEC Indonesia 2022. Kontes ikan. Gimana nih, masih pada semangat kan ya? Coba dong tolong ulang, saya bilang selamat pagi biar kelihatan nih masih pada semangat. Selamat pagi semuanya. Nah, jadi karena tadi di bawah ada podcast, dimohon para peserta untuk tetap berada di lantai 2 dengan tenang untuk menyaksikan podcast yang berada di lantai 1. Ya, seperti itu ya. Nah, saya info juga, jadi nanti setelah podcast itu selesai jam 12, ruangan lantai 2 harus steril selama dari jam 12 sampai jam 2 karena ada akan oper scorecard. Jadi diminta para peserta untuk tetap tenang dan menyaksikan podcast dari sini. Terima kasih. Ayo, ikuti dan hadiri OPEC Indonesia 2022. Kontes ikan hias terbesar Oscar Mania Indonesia dilakukan serentak di Jerman dan Indonesia dengan juri internasional yang berkompeten Elvis Tomar, Profesor Dr. Richard Koch, Dr. Markus Rupert, dan Head of Committee Alexandre Edich. Total hadiah hingga 83 juta rupiah untuk 5 pemenang. OPEC 2022 berlisensi dari Asosiasi VDSMRS Jerman dan Uni Eropa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oscar Mania. Selamat siang para pencinta ikan hias, Bapak Pembicara, serta hadirin yang hadir secara langsung di Balai Riset Budidaya Ikan Hias, maupun yang mengikuti secara live melalui channel BRSDM TV dalam acara Bincang Oscar Mania pada siang ini. Bagaimana OPEC, kilas balik OMI, dan sejauh mana peran KKP dalam pengembangan ikan hias Oscar di Indonesia? Semuanya akan kita kupas dan bahas melalui sesi ini. Telah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Dr. Inyoman Radiarta selaku Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Bapak Andrew Edey selaku Presiden Oscar Mania Indonesia atau yang dikenal dengan nama OMI. Dan perkenalkan saya Nina Melisa selaku host pada acara ini. Baiklah rekan-rekan semua, kita sapa terlebih dahulu Bapak Kepala BRSDMKP Bapak Inyoman Radiarta dan Bapak Alek Presiden OMI. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak? Ya, sangat sehat, terima kasih. Sip. Baiklah, semoga sehat semua selalu ya, serta salam sehat dan semangat untuk kita semua, rekan-rekan dan pencinta ikan hias dimanapun Anda berada. Baiklah, untuk sesi pertama ini terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Pak Alek selaku Presiden OMI dan juga penyelenggara OPEC 2022 ini Pak. Tentunya masyarakat ingin tahu Pak, apa sebenarnya kepanjangan dari OPEC ini dan bagaimana ikan Oscar bisa menjadi pilihan Pak di antara begitu banyaknya ikan-ikan hias yang ada. Lalu bisa terbentuk sebuah organisasi yang besar yang namanya OMI Pak. Mohon bisa dijelaskan Pak Alex. Ya, terima kasih. Ya, OPEC 2022 itu kepanjangan dari Oscar Fish Election Championship. OPEC sendiri pertama kali itu diadakan di Meksiko tahun 2008. Saat itu namanya masih Oscar Championship yang pesertanya hanya 88 orang. Setelah itu terhenti karena dulu Oscar Championship ini diadakan oleh Mr. Rodolfo Esteban dari Meksiko. Dulu ide dari pembuatan kompetisi ini itu adalah bagaimana mempertemukan para juara setiap bulannya dengan masyarakat umum yang melalui seleksi ketat, dan penilaiannya itu bukan hanya berdasarkan dari warna, marking dan sebagainya, tapi penilaiannya juga harus dari berdasarkan anatomi, morfologi, fisiologi dan sains biologis segala macam. Tahun 2018 itu OMI pertama kali itu hanya berjumlah 200 orang dari wilayah Kabupaten Tangerang oleh Pak Ali Sarifudin. Tahun 2019 saya bergabung di OMI.
kita registrasikan Oscar Mania itu ke asosiasi sosialis untuk komunitas Eropa khusus ikan hias. Kita daftarkan. Terhitung sejak bulan Maret tahun 2022, anggota virtual aktif kita di dunia itu sudah mencapai 800.000 orang. Wow, luar biasa. Dan untuk VIP, pemegang kartu VIP Oscar Mania sendiri di Indonesia sudah mencapai 283 anggota. Untuk worldwide di dunia kita mencapai 400 orang lebih. Dan ini kegiatan setiap bulannya itu memang program-program kita terkait dengan edukasi, pelatihan. Kebetulan Oscar Mania juga di tahun ini kita sedang ada pengembangan di beberapa desa di wilayah Jawa Barat. Itu pelatihan-pelatihan budidaya dan pelatihan bagi para peternak-peternak budidaya ikan hias, khususnya yang sebelumnya mereka belum ada pengalaman dengan ikan Oscar, kita berikan mereka penyuluhan dan pelatihan. Jadi sebenarnya Oscar Mania ini kita harapkan ke depannya itu bukan hanya sebagai komunitas pecinta ikan hias, tapi harus menjadi seperti sebuah komunitas untuk pelatihan budidaya ikan hias. Mungkin seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya. Ternyata perkembangan OMI ini cukup pesat di tangan Pak Alex rupanya ya Pak. Lalu Pak Kabadan, Pak, karena OVEC ini kan adalah ikan hias Oscar itu kan sementara kita tahu Pak, ikan hias ini adalah ikan hias introduksi. Namun perkembangannya memang cukup pesat di Indonesia Pak. Terus mengapa kita memilih ikan Oscar ini menjadi salah satu komoditas yang kita lirik Pak? Baik, terima kasih. Saya kira KKP dalam hal ini, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ya tidak menspesifikasikan pada satu jenis ikan. Jadi kita melihat semua jenis ikan hias baik yang lokal maupun introduksi. Salah satunya itu ikan Oscar yang kita lihat secara bersama-sama pagi hari ini dalam rangka Oscar Mania Fish Election Champion-nya. Dalam artian dengan adanya ikan Oscar yang merupakan ikan introduksi, peran KKP harusnya memiliki kewenangan dalam hal melakukan monitoring, melakukan pengawasan terhadap persebaran ikan Oscar tersebut ya. Sehingga nantinya diharapkan kita bisa memonitor secara baik terkait persebaran ikan Oscar tersebut. Saya kira media-media yang dilakukan baik melalui dengan pameran, exhibition segala macam ini merupakan satu langkah strategis yang dilakukan oleh hobis yang salah satunya dilakukan oleh Oscar Mania Indonesia pada pagi hari ini merupakan langkah kita secara bersama-sama untuk mempromosikan jenis ikan-ikan baik itu ikan introduksi maupun nanti tentunya akan ikan-ikan lokal yang menjadi ikan yang memiliki nilai perdagangan yang cukup baik untuk mendongkrak perdagangan ikan hias di Indonesia. Betul sekali, ikan Oscar ini merupakan salah satu ikan yang nilai ekonomisnya tinggi dan produksinya cukup tinggi untuk pasar ekspor ya Pak ya. Lalu Pak Alex, dengan melihat kesuksesan dari acara OPEC ini Pak, dan juga tadi peserta yang terlibat kan kita lihat dari mancanegara Pak. Sebenarnya tuh apa tujuan dari penyelenggaraan OVEC ini? Mungkin ada visi misinya Pak dari OMI itu sendiri sampai terselenggara sedemikian besarnya lingkupnya pun di kancah internasional Pak. Iya, OVEC 2022 sendiri itu memang awalnya itu memang niatnya hanya diadakan di negara Jerman. Itu pada bulan Mei 2022. Itu kita peserta di Jerman itu ada sekitar hampir 200 orang yang mendaftar, kita seleksi masuk ke 60 besar. Setelah ada pembicaraan lebih lanjut, kan antusiasme masyarakat dan penghobi di Indonesia ini lumayan besar, ya, bahkan lebih besar dibanding di Jerman sendiri. Makanya dari komunitas kita dengan VDS, asosiasi dari Jerman, kita memang ada pembicaraan bagaimana kalau kontes ini diadakan juga di Indonesia. Nah, kita waktu awal pembukaan itu di bulan 17 Maret 2022 lalu kita cukup terkejut juga ya, karena dalam 3 hari kita yang mendaftar itu mencapai 600 orang saat itu. 600 orang. Itu pendaftarannya melalui email dengan mereka mengirimkan video segala macam ya.
sampai kita seleksi sampai hadir acara hari ini. Nah, tujuannya itu sebenarnya kita ingin menyamakan satu persepsi dengan OVEC yang diadakan di Jerman. Dari asosiasi di Jerman sendiri, mereka ingin kompetisi ini beda dengan yang lain itu kan. Dengan penilaiannya itu mencakup dari 4 poin utama yang penting, bukan hanya berdasarkan dari warna dan marking, tapi harus ada tanggung jawab secara pemeliharaan anatomi, pertumbuhan, dan pakan yang sehat. Makanya sebelum memasuki kontes kita ada pre-screening yang ketat, menggunakan pakan apa, pemeliharaannya bagaimana, atau histori penyakit mereka. Nah, nanti itu masuk juga sebagai salah satu poin penilaian. Jadi visi misinya adalah kita sangat ingin sekali bersungguh-sungguh bahwa kedepannya pemeliharaan Oscar ini baik dari segi penghobi maupun pembudidaya itu harus disertai oleh rasa tanggung jawab yang tinggi juga. Salah satunya harus memberikan pakan yang sehat, nutrisi dan gizi yang tercukupi sampai mereka bisa tumbuh dengan baik, dengan maksimal, dan benar-benar mempunyai profesional pertumbuhan itu yang benar-benar bisa memenuhi standar internasional. Ya, mungkin seperti itu. Ya, jadi memang di sini animal welfare itu benar-benar dijalankan ya, Pak Alex ya. Nah, kembali kepada Pak Nyoman, Pak. Kan secara umum kalau di lingkup budidaya ikan hias, Pak, masyarakat kan pengen tahu, Pak, kebijakan pemerintah yang saat ini itu dijalankan atau diprogramkan oleh BRSDMKP itu untuk meningkatkan kualitas ikan hias di Indonesia apa saja, Pak? Saya kira sejalan dengan perubahan organisasi ya. Jadi kami di BRSDMKP mencoba menyusun satu program prioritas yang sinergis dengan program prioritas yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu program yang kami canangkan kita sebut sebagai Smart Fisheries Village atau Kampung Budidaya Pintar. Saya kira melalui Kampung Budidaya Pintar tersebut ini kita akan mencoba baik itu berbasis di kawasan-kawasan desa ataupun yang berbasis pada UPT-UPT yang dimiliki oleh BRSDMKP. Salah satu contohnya di Balai Riset Budidaya Ikan Hias yang ada di Depok ini. Saya kira segmentasi dalam artian pemeliharaan ikan-ikan hias dari berbagai jenis, contohnya Oscar ataupun ikan arwana red dan juga inovasi-inovasi lainnya ini menjadi satu strategi ke depan untuk pengembangan sosialisasi ataupun promosi daripada jenis-jenis ikan hias tersebut. Karena kalau kami perhatikan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Alek ya. Jadi selain kita mempromosikan jenis-jenis ikan hias tersebut kepada hobis, kepada pembudidaya, tapi juga sebagai area untuk kita edukasi, pelatihan baik itu masyarakat, pelatihan kepada pembudidaya, ataupun pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan itu sendiri. Oleh sebab itu saya kira melalui segmentasi yang kita buat tersebut tentunya nanti akan menjadi suatu semacam triple helix ya, triple helix diantaranya nanti ada training center, kemudian ada smart innovation centernya, kemudian ada area-area untuk kita bisa berdiskusi secara langsung ya. Nah ini menjadi salah satu strategi yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempromosikan lebih jauh lagi ke depan. Dan tentunya kami di pemerintahan, di BRSDMKP, di Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri tidak dapat berjalan sendiri. Sinergitas antara pemerintah, hobis, pelaku ini menjadi sangat penting untuk mengembangkan ke depan. Oleh sebab itu kami sangat senang adanya acara OVEC yang digagas oleh OMI dan BRSDMKP hari ini. Saya kira acara ini tentunya tidak hanya sebatas hari ini saja, harusnya ada sinergitas ke depan yang bisa membangun sehingga nantinya kita bisa memformulasikan secara bersama-sama bagaimana menyiapkan ikan Oscar secara baik, bagaimana menyiapkan regulasi-regulasi secara baik sehingga link and match antara pelaku dengan government tercapai. Saya kira itu. Ya bagus sekali Pak Nyoman. Ternyata memang tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Nyoman dan juga Pak Alex itu sangat connecting sekali ya. Keduanya. Jadi memang peran dari pemerintah dan juga stakeholder lainnya itu memang sangat diharapkan oleh masyarakat. Nah dari OMI sendiri Pak Alex, kenapa memilih KKP Pak untuk bersama dan bermitra di OVEC ini Pak? Selain dari KKP kan juga kita tahu ada sistem penjurian di sini dan banyak sekali mungkin mitra-mitra dari OMI lainnya gitu. Bisa dijelaskan Pak? Iya. OVEC 2022 di Jerman sendiri itu 23 Mei lalu berlangsung juga di Balai Riset di negara Jerman. Ya, itu namanya itu VDS Voorzichtig for the Uni European.
Alasan kenapa dilaksanakan di riset sendiri, karena itu kan terkait dengan penilaian juga tadi yang saya sebutkan. Nah, kita kenapa memilih KKP, karena setelah kita melalui beberapa diskusi dan sebagainya, OMI sendiri merasa bahwa ide-ide dan pemikiran kita itu sebenarnya kedepannya tidak jauh berbeda dengan apa yang direncanakan oleh KKP sendiri. Jadi bagaimana dengan ide-ide yang sama ini kita bisa jalan bersama, gitu kan. Jadi bagaimana dengan KKP, dengan swasta, dengan penghobi dan pembudidaya, ini semua harus disatukan, gitu. Karena idenya memang berawal dari semua yang sama, gitu. Ya, mungkin seperti itu. Ya Pak, makasih Pak Alex. Pak Nyoman, yang OPEC 2022 ini kan kita sudah lihat nyata ya Pak ya, keren, terus mantap gitu. Karena memang kita juga sudah lama menantikan kompetisi-kompetisi yang sifatnya internasional, apalagi di bidang ikan hias ya Pak. Tentunya acara ini akan membawa harum dan juga nama baik Indonesia di kancah internasional Pak. Apakah KKP nantinya akan terus mendukung kegiatan OMI ini Pak? Saya kira tidak ada kata tidak ya untuk mendukung kegiatan yang sangat positif seperti hal ini ya. Dalam artian KKP secara terus-menerus akan mendukung semua aktivitas. Salah satunya OMI yang dilakukan saat ini yaitu OFEC ya. Oscar Mania Fish Election Competition 2022. Karena saya kira melalui OFEC yang diselenggarakan ini kita akan berbagi peran secara bersama-sama antara government, hobbies, dan juga pelaku-pelaku praktisi ikan hias di luaran sana ya. Melalui kegiatan OFEC saat ini kita juga bisa diantaranya yaitu promosi terkait dengan jenis-jenis ikan hias yang memiliki nilai yang sangat strategis. Kemudian juga bisa menjadi media pembelajaran, pertukar pengalaman dari seluruh peserta. Dan tentunya juga dapat memperkaya pengetahuan untuk peningkatan sumber daya manusia di lingkup BRSDM ataupun sesama seluruh peserta yang ada. Dan juga kita bisa secara sinergis juga bisa menjalin hubungan yang baik ya, dalam artian nanti tentunya untuk melakukan pengawasan, penyusunan regulasi dan sejenisnya. Dan paling terpenting saya kira melalui kegiatan ini tentunya ya secara bersama-sama akan membawa nama baik tidak hanya KKP, tidak hanya OMI, tentunya juga membawa nama baik Indonesia di kancah internasional terkait dengan community daripada Oscar di Indonesia ini. Oleh sebab itu saya selaku Kepala BRSDM di Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat mendorong dan sangat mensupport kegiatan-kegiatan serupa seperti ini ya. Tidak hanya OMI, namun juga hobis jenis-jenis ikan lainnya. Oleh sebab itu saya sudah menyampaikan tadi bahwa saya tidak ingin hanya sebatas exhibition seperti hal ini ya. Dan perlu ada tindak lanjut karena tadi juga Pak Alex sudah menyampaikan bahwa misi kita sama. Sebelumnya dilakukan di riset di Australia. Saat ini riset di Indonesia. Nah, oleh sebab itu mari kita bergandengan tangan. Jadi selain riset, bagaimana kita mengembangkan Oscar tersebut untuk edukasi, untuk masyarakat, untuk hobis, sehingga nantinya kita punya benchmarking, segmentasi untuk pengembangan Oscar di Indonesia yang harapan saya bisa representasi di salah satu balai di sini. Barangkali itu. Jadi saya ingin adanya bergandengan tangan keberlanjutan dari kegiatan ini. Terima kasih. Nah, berarti Pak Nyoman, Kepala BRSDMKP kita sudah membuka pintu gerbang nih Pak Alex untuk kita bermitra lebih lanjut Pak. Jadi pertanyaan saya nih Pak, mirip nih Pak, apakah event ini nanti akan ada kelanjutannya, terus arahnya seperti apa, dan apakah yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat Pak nantinya? Ya, di 2023 sendiri ini OFEC akan tetap berlangsung ya, tapi mungkin ini kan karena berhubung dengan ini sebenarnya diundur sudah 2 kali OFEC 2022 karena terkait dengan pandemi global kemarin. Dari video sendiri sudah memberi ultimatum bahwa jika acara penyelenggaraan di Indonesia ini sukses, ya mereka dengan asosiasi di Eropa sana siap untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi itu dalam segi infrastruktur, dari segi mungkin pengiriman studi banding, pertukaran pelajar,
dan tidak mungkin tertutup kemungkinan di tahun 2023 nanti OVEC mungkin akan jauh lebih besar dari tahun 2022. Ya mungkin nanti akan ada beberapa komite dan petinggi-petinggi perikanan Eropa yang akan datang langsung ke negara kita, ya akan bersama dengan pemerintah, dengan KKP. Sungguh jadi ini impactnya sangat besar, bukan hanya di pemerintahan sendiri, tapi untuk masyarakat luas dan terutama para penghobi dan pelaku usaha juga mungkin. Ya. Ya, luar biasa sekali memang jawaban-jawabannya itu bisa memberikan manfaat yang sangat optimal buat masyarakat di Indonesia dan juga masyarakat dunia, khususnya pencinta ikan hias. Pertanyaan terakhir nih Pak Kabadan, tadi sudah disebutkan manfaat-manfaat yang akan kita rasakan untuk event-event selanjutnya dan juga kegiatan-kegiatan edukasi yang akan dilaksanakan. Tapi kita belum cerita tentang UMKM nih Pak. UMKM kan di dalamnya nanti ada pembudidaya, terus ada penampung, ada pedagang, ada eksportir, dan teman-teman komunitas lainnya nih. Dukungan-dukungan nyata yang seperti apa nanti yang akan diberikan, baik itu dari KKP maupun dari OMI sendiri untuk pelaku UMKM tersebut, Pak. Boleh dari Pak Nyoman. Baik, terima kasih. Saya tangkap nih statement dari Pak Alex nih ya, bahwa kalau event hari ini berhasil, maka akan ada event-event lain yang lebih besar. Itu yang harus saya tangkap. Dan kami, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini BRSDM, KP, menyiapkan untuk itu. Mari kita bergandengan tangan Pak Alex. Saya akan siap mensupport totali. Kalau misalkan bagaimana kita bisa membangun suatu sistem segmentasi khusus untuk Oscar, kita siapkan. Lahan BRSDM sangat punya lahan banyak sekali. Kalau kita bisa bergandengan tangan untuk itu, saya kira lahan tersebut, pembangunan segmentasi untuk Oscar tersebut akan dimanfaatkan tidak saja oleh pemerintah, tidak saja oleh hobis, juga untuk UMKM, pembudidaya lokal. Kita akan undang semua mereka di sini sehingga ini menjadi media pembelajaran. Oscar Center di Indonesia bisa jadi terbentuk di balai ini. Atas dukungan apa? Dukungan berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintahan, namun juga dari hobis, dari private, dari praktisi, sehingga Oscar Center itu nantinya akan menjadi lokasi pembelajaran, lokasi edukasi, bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan antara yang sudah pakar dengan yang baru belajar, yang sudah besar pengetahuannya dengan pembudidaya lokal. Karena kalau saya perhatikan, kegiatan budidaya ikan hias ini akan sangat mudah dilakukan dan versinya bisa lokalan, bisa rumah tangga, namun bisa mengenerate pendapatan yang cukup besar, akan mengangkat perekonomian rumah tangga sangat besar. Nah ini sangat memungkinkan hal ini ya, karena kalau saya mendengar tadi Pak Alex menyampaikan bahwa kalau event ini berhasil, akan banyak lagi event-event yang lain, akan banyak lagi dukungan-dukungan yang lain. Oleh sebab itu Pak Alex, kami KKP siap untuk itu. Mari kita bergandengan tangan, mari kita siapkan. Kalau misalkan sudah kategori siap, terus Pak Alex bilang tahun depan kita adakan, saya siap mensupport untuk kegiatan dulu. Bahkan nanti kita bisa membuat acara lebih besar lagi, lebih baik lagi. Saya kira itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Alex, Pak? Ya, untuk UMKM sendiri, Oscar Mania itu di tahun 2022 ini sudah ada punya desa percontohan di kawasan Pemijahan Bogor. Kita baru membangun 2 lokasi khusus untuk budidaya Oscar. Kita melibatkan 18 orang petani, ya, itu salah satunya adalah Yayasan Alamin yang tadi di acara. Itu selain berguna untuk budidaya, kita juga memikirkan bagaimana budidaya itu juga bermanfaat sebagai pendapatan untuk anak-anak yayasan tersebut gitu. Jadi sejak dari awal proses sudah mengajarkan untuk berdikari, mandiri, tentunya kita berikan mereka juga pelatihan gitu. Nah, sekarang ini memang masih terbatas dari kita untuk pengurus-pengurus kita ini sekarang masih terbatas. Jadi kita masih sangat butuh support dan bantuan dari pemerintah khususnya ya. Karena memang di Indonesia ini sangat luas ya, sangat luas sekali dan potensinya juga sangat besar. Saya rasa Oscar Mania Indonesia juga tidak bisa berjalan sendiri juga, tetap butuh sinergi dari semua pihak gitu. Mungkin seperti itu. Kalau boleh teman saya lagi ya. Ini karena Pak Alex tadi menyampaikan bahwa sudah ada rintisan di Bogor ya, Kampung Oscar. Gimana kalau Pak Alex, kalau tim saya bisa turun di sana melihat, kita bisa blendedkan jadi satu kesatuan, Pak. Jadi bisa jadi itu menjadi salah satu smart fisheries village yang kita kembangkan bersama, berbasis inovasi, berbasis teknologi.
karena kami juga sudah punya satu rintisan Smart Fisheries Village, yaitu di Desa Penembangan di Banyumas tersebut di Jawa Tengah. Itu kita kembangkan Pak, tidak hanya satu spesies Pak, jadi ada ikan hias yang lain, kemudian ada ikan ekonomis, kemudian berbasis pada mina padi. Kita coba memblended sehingga ini bisa menjadi pengungkit perekonomian di desa tersebut. Begitu Mbak, makasih Mbak. Ya, luar biasa sekali jawaban-jawaban yang dihasilkan oleh Pak Alex dan juga Pak Nyoman kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah Bapak Nyoman dan Pak Alex, terima kasih atas waktunya berbincang dan membuka wawasan kita tentang ikan Oscar, OVEC 2022 dan juga kemitraan nanti yang akan terus dilanjutkan oleh KKP dan juga Oscar Mania Indonesia, serta kita tunggu kebijakan dan juga dukungannya. Akhir kata, saya Nina Melisa mengucapkan terima kasih atas partisipasi atas acara Bincang Oscar Mania ini. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu kepada pembicara kita. Semoga kita semua dapat terus mengkampanyekan cinta ikan hias dan turut mengambil peran dalam kemajuan perikanan ikan hias di Indonesia. Salam Oscar Mania, ikan hias berhias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ikuti dan hadiri OVEC Indonesia 2022. Kontes ikan hias terbesar Oscar Mania Indonesia dilakukan serentak di Jerman dan Indonesia dengan juri internasional yang berkompeten, Elvis Tomar, Profesor Dr. Richard Koch, Dr. Markus Rupert, dan Head of Committee Alexandre Edix. Total hadiah hingga 83 juta rupiah untuk 5 pemenang. OVEC 2022 berlisensi dari Asosiasi VDSMRS Jerman dan Uni Eropa. Komite total hadiah hingga 83 juta rupiah untuk 5 pemenang. Ayo, ikuti dan hadiri OVEC Indonesia 2022. Kontes ikan hias terbesar Oscar Mania Indonesia dilakukan serentak di Jerman dan Indonesia dengan juri internasional yang berkompeten, Elvis Tomar, Profesor Dr. Richard Koch, Dr. Markus Rupert, dan Head of Committee Alexandre Edix. Total hadiah hingga 83 juta rupiah untuk 5 pemenang. OVEC 2022 berlisensi dari Asosiasi VDSMRS Jerman dan Uni Eropa.